Sudah 477 kali Ibu berdiri di depan istana ini mengikuti aksi Kamisan. Saya Ibu Maria Sanu, orang tua Stefanus Sanu, korban tragedi 14 Mei 98 di Jogja Plaza Klender pada waktu itu, sekarang mengganti Mall Citra. Sudah 10 tahun Ibu mengikuti aksi Kamisan. Sudah 19 tahun tragedi Mei 98 belum terselesaikan kasus. 477 kali. Selama 10 tahun orang setia berdiri di depan istana untuk menegakkan keadilan, mencari kebenaran. Begitu reformasi bergulir di Indonesia, ya 1 tahun pasca reformasi seharusnya persoalan hak asasi manusia itu sudah diselesaikan. Nah, tapi hari ini berapa tahun? 19 tahun reformasi, 10 tahun aksi Kamisan, tidak ada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu. Ada peristiwa 6566, kemudian ada Aceh, Dom, kemudian ada Papua, Talang Sari, Tanjung Priuk, penculikan aktivis 9798, salah satunya Wiji Tukul. Aksi ini sebagai media bagi kita, sebagai alat bagi kita, catatan bagi negara, sebagai bentuk melawan lupa atas peristiwa-peristiwa itu terjadi. Nama saya Ferry Kusuma, saya Ketua Pelaksana peringatan 10 tahun aksi Kamisan. Kita malah berharap Presiden datang ke sini mendengar langsung apa yang diinginkan oleh para korban. Setiap hari Kamis itu, kami itu mengirim surat ke istana. Jadi ada surat setiap hari Kamis kami kasih ke istana. Isi suratnya itu tentang tuntutan para korban. Dan sampai hari ini surat itu tidak pernah dijawab oleh pemerintah, tidak pernah dibalas oleh pemerintah, dan tidak pernah direspon apa yang diinginkan oleh para korban. Presiden mengangkat Wiranto sebagai Menko Polhukam. Nah, itu salah satu bukti bahwa Presiden tidak memperdulikan apa yang diharapkan oleh para korban. Satu, yang kedua, pemerintah dalam hal ini Presiden justru menyingkirkan para korban dari proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Tetapi kalau Presiden tidak menjawab, ya, tidak menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh para korban, maka kita akan kembali di sini. Setiap hari Kamis jam 4 sore sampai jam 5 sore kita akan tetap berdiri di depan istana ini menagih janji Presiden menuntut keadilan dan kebenaran itu. Sampai persoalan itu selesai baru kita berhenti berdiri di sini. Selain kita menuntut ke negara, kita juga ingin memberikan wacana publik, pendidikan ke anak muda gitu. Nah, makanya aksi ini terbuka untuk siapapun. Jadi bukan hanya kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di era masa lalu, tapi juga misalnya ada peristiwa penggusuran yang baru-baru terjadi misalnya. Teman-teman menggunakan tempat aksi Kamisan untuk menyampaikan aspirasinya. Kita cuma menggaris batasnya, tidak boleh ada afiliasi politik. Yang kita perjuangkan adalah kemanusiaannya, ya. Siapapun dia yang menjadi korban akibat dari tindakan apapun, mereka korban hak asasi manusia. Yang kita berikan ruang dan menjadi bagian dari kita untuk memintai pertanggungjawaban pada negara. Karena setiap manusia itu punya haknya yang harus dilindungi oleh negara. Instrumen hukum yang ada di negara kita. Bukan tindakan intoleran, bukan tindakan yang melanggar dari prosedur-prosedur hukum yang ada. Yang kita tuntut itu sesuai yang sudah diamandatkan oleh Reformasi 98. Ya, ada TAP MPR di situ. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 juga memandatkan pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Itulah rujukan kita. Kemudian juga ada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi semua aturan-aturan hukum itu yang sudah disahkan oleh parlemen, ya, bersama dengan pemerintah, itulah yang kita kawal dan kita minta dilaksanakan. Tidak ada tuntutan kita di luar dari situ. Tentang gerakan-gerakan intoleran, kalau misalnya kita bicara yang baru-baru inilah itu kan kayak demo 401, demo in Desember dan selanjutnya itu seperti menurut Mas akan terjadi apa itu, Mas? Ya, sekarang kita lihat implikasinya pecah toh. Ini kalau salah-salah ditangani oleh negara dan ini terus dibiarkan, berpotensi terjadi konflik horizontal, ya. Dan sekarang pun sudah terlihat, ya, sudah ada fakta-fakta yang terjadi, ada konflik horizontal. Dan ini akan memecah belah bangsa kita, gitu. Dan ini juga akan menghilangkan perhatian publik terhadap persoalan-persoalan yang krusial yang lain, gitu loh. Jangan hanya gara-gara yang seperti ini kemudian lupa dengan persoalan yang lain, soal kemiskinan, soal korupsi, soal penegakan hukum yang timpang dan segala macam. Ya, ada perbandingan. Jadi perbandingannya begini, di eranya SBY, polisi waktu itu tidak terlalu represif dalam merespon aksi Kamisan, ya. Tidak terlalu represif ini maksud saya bukan terlalu tinggi tingkatan represifnya, ya. Tetapi di era Jokowi kita sempat beberapa kali dihadang, nggak boleh lagi aksi di sini. Alasannya
jarak dari istana 100 meter. Nggak boleh ada aktivitas publik 100 meter dari pagar Istana Negara. Itu sempat kita beberapa kali berdebat dengan polisi, sempat dorong-dorongan dengan polisi, kita mau dipindah ke sebelah sana. Di sini nggak boleh lagi ada aktivitas publik segala macam, ya. Tapi kita waktu itu terus melawan. Kita bilang kita sudah sejak 2007 di sini. 2015 sempat juga kita beberapa kali ada dihadang-hadang, ya. Gitu. Tapi yang paling eskalasinya agak meningkat itu di 2016. Kita sempat beberapa kali nggak boleh aksi di sini. Bahkan kalau saya nggak salah ingat, ya pernah kita terpaksa harus aksi di sana. Sekali Kamisan. Di era Jokowi 2016. 2016. Sempat di sana itu karena polisinya sudah main Main hadang. anarkis. Jadi payung yang kita bawa itu langsung diangkat, langsung diseret ke sana. Gitu. Udah sempat. Nah, salah satu contohnya lagi yang membedakan era Jokowi dan SBY, ya ini bukan perbandingan presiden ya, tapi penanganan kepolisiannya. Itu tuh kaut-kaut berduri tuh. Oh iya. Nah itu dulu nggak ada tuh. Nah itu baru-baru belakangan ini ada kaut berduri. Itu satu. Kemudian kalau teman-teman tadi lihat ada banyak polisi. Nah dulu tuh nggak ada polisi di sana. Oh dulu tadi. Nggak ada. Bahkan ada yang bawa senjata gas. Iya tadi gue lihat. Nah, dulu nggak ada polisi di sana itu. Yuk polisi nggak ada di sana tuh. Nah sekarang kan mereka menutup tuh langkah kita menuju ke sana. Aksi Kamisan ini keterlibatan saya udah lumayan ya, karena kenal sama Mbak Suci, kenal sama Usman, sama Haris, kenal sama Mbak Bu Sumarsi. Jadi udah cukup lama dan cukup lama juga kontennya masuk dalam karya-karya saya di lagu, di buku, terutama di materi stand up. Dan hari ini hadir di 10 tahun Kamisan sebenarnya sebagai wujud kekesalan aja, karena kami 477 hari Kamis, tapi sebenarnya tidak satu hari pun pengen ada di sini kan. Jadi fakta bahwa ada 10 tahun dan 477 kali sebenarnya agak menyedihkan gitu. Nah, untuk mahasiswa terutama sebenarnya ini tuh krusial. Kenapa? Karena salah satu yang diperjuangkan adalah apa yang terjadi di Trisakti. Ada seorang ibu yang anaknya ditembak dan gak jelas ujung kasusnya gitu. Nah kalau orang demo dibunuh di kampus, kalau datang ke Trisakti di Museum Reformasi ada sisa pelurunya, ditinggalin supaya orang tahu pelurunya masuk lingkungan kampus. Kalau ada mahasiswa menyuarakan pendapatnya di dalam kampus ditembak pakai peluru tajamnya polisi dan kasusnya belum kelar, maka anak-anak zaman sekarang pun bisa kena hal yang sama. Lawang 18 tahun yang lalu kasusnya nggak selesai, apa jaminannya lu demo nggak ditembak kan? Sebenarnya untuk mahasiswa ini deket banget sama dia. Kalau dia nggak belain kasus ini, kapanpun dia ngomong, dimanapun, apalagi dalam lingkungan kampus, peluang dia mati ditembak masih gede. Nah jadi yang pertama adalah supaya lebih banyak anak muda tahu. Yang kedua ya tentunya supaya banyak kasus diselesaikan. Dan memang kasusnya banyak. Dan kasusnya rumit secara politis. Tapi harus ada indikasi bahwa ada keinginan untuk mau menyelesaikan kasus-kasus ini. Kasusnya diombang-ambingkan. Dari Komnas HAM ke Kejaksaan dikembalikan lagi seperti bola pingpong. Seolah-olah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini akan dipetieskan. Keluarga korban tidak mau menerima seperti itu. Yang kami harapkan keadilan. Penuntasan kasus itu pasti harus diselesaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden harus perhatikan, jangan takut, harus berani. Kalau presidennya takut, nanti presiden yang akan datang juga takut. Kebenaran itu harus dibuktikan. Karena keluarga korban juga pada jenuh mengharap keadilan, belum juga diselesaikan oleh presiden pemerintahan kita yang sekarang ini. Paling kami terbantu oleh anak-anak mahasiswa dari Atma Jaya, UKI. Berterima kasih banyak yang antusias mau memperhatikan keluarga korban yang setiap Kamis ikut aksi. Kehujanan kami di sini, kepanasan juga tetap kami berdiri dengan perhatikan keluarga korban yang setiap Kamis bersama korban 65 mengikuti aksi Kamisan. Tapi Bapak Presiden tidak pernah datang bertemu dengan kami keluarga korban. Sangat besar harapan kami kalau Bapak Presiden betul-betul membuka hati, membuka mata, mau peduli dengan keluarga korban.